Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mulia, sangat terkenal karena banyak memiliki keutamaan dan sifat-sifat mulia dalam Islam. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memuji beliau dengan mengatakan, seandainya keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu ditimbang dengan keimanan penduduk bumi selain para nabi dan Rasulullah SAW, maka sungguh keimanan beliau radhiyallahu anhu lebih berat dibandingkan keimanan penduduk bumi. Hadis riwayat Ishaq bin Rahuyah dalam musnadnya. Kisah berikut ini menggambarkan tingginya keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan besarnya kehati-hatian beliau dalam masalah halal dan haram. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang budak yang setiap hari membayar setoran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beliau makan sehari-hari dari setoran tersebut. Suatu hari, budak tersebut membawa sesuatu makanan, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memakannya. Lalu budak itu berkata kepada beliau, "Apakah Anda mengetahui apa yang Anda makan ini?" Abu Bakar radhiyallahu anhu balik bertanya, "Makanan ini dari mana?" Budak itu menceritakan, "Dulu di zaman jahiliyah, aku pernah melakukan praktek perdukunan untuk seseorang. Padahal aku tidak bisa melakukannya, dan sungguh aku hanya menipu orang tersebut. Kemudian aku bertemu orang tersebut, lalu dia memberikan hadiah kepadaku makanan yang Anda makan ini." Setelah mendengar pengakuan budaknya itu, Abu Bakar segera memasukkan jari tangan beliau ke dalam mulut, lalu beliau memuntahkan semua makanan dalam perut beliau. Hadis riwayat Bukhari. Kisah tersebut menggambarkan tingginya ketakwaan dan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sangat berhati-hati dalam menjaga anggota badan beliau dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal, dan inilah aplikasi dari sifat warok yang sebenarnya. Beberapa pelajaran berharga yang dapat kita petik dari kisah tersebut. Yang pertama, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukan hanya terletak pada amal perbuatan anggota badan beliau, tetapi karena sempurnanya keimanan dan ketakwaan dalam hati beliau. Imam Abu Bakar bin Ayyashi, seorang ulama generasi tabi'in, mengatakan, "Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengungguli kalian dalam kebaikan dengan hanya semata-mata karena banyak berpuasa dan sholat, akan tetapi karena sesuatu kesempurnaan iman dan takwa yang ada di dalam hati beliau." Yang kedua, berhati-hati dalam masalah halal dan haram, mencerminkan ketakwaan seorang hamba. Karena dengan sifat ini, kebaikan agama seseorang akan selalu terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar, maka sungguh dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam hal-hal yang samar tersebut, maka berarti dia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, termasuk bentuk aplikasi sifat warok adalah tidak memakan makanan dan menerima pemberian dari seseorang yang diketahui dengan yakin bahwa hartanya bersumber dari penghasilan yang haram, kecuali jika dia punya sumber penghasilan yang halal. Hartanya bercampur dengan yang haram. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dan neraka lebih layak baginya." Hadis riwayat Ahmad dan Daarimi. Yang kelima, haramnya dan tercelanya praktek perdukunan dalam segala bentuknya,
serta larangan mendatangi, apalagi mempercayai para dukun dan tukang ramal, karena hal ini termasuk dosa yang sangat besar, bahkan bisa membawa kepada kekafiran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, orang yang mengetahui ilmu gaib, termasuk dukun dan tukang sihir, kemudian bertanya tentang sesuatu hal kepadanya, maka tidak akan diterima sholat orang tersebut selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang keenam, maksud praktek perdukunan dalam kisah ini adalah meramalkan kejadian yang akan datang tanpa adanya bukti-bukti yang membenarkannya. Ini termasuk perbuatan yang membawa kepada kekafiran, karena perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka akan dibangkitkan. Quran Surat An-Naml ayat 65. Yang ketujuh, upah dari pekerjaan yang dilarang dalam agama adalah haram dan tidak boleh dimakan. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing, upah dari pelacuran, dan upah hadiah praktek perdukunan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.